Shalom, kita bertemu kembali dalam renungan kehidupan hari ini bagi kita. Dan satu tema hari ini berbicara tentang membenci sama dengan membunuh. Dengan kata lain, membenci berarti membunuh. Dari 1 Yohanes 3 ayat 15, demikian firman Tuhan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Nah, saudara, ajaran Yesus yang paling besar dan utama itu adalah kasih. Kasih adalah ciri anak-anak Allah atau tanda hidup baru. Atau kasih itu adalah bukti seorang yang hidup dalam kebenaran. Nah, itulah ajaran Yesus yang diteruskan oleh para muridnya dan yang seharusnya juga menjadi gaya hidup atau sifat dari gereja atau orang percaya. Orang yang mengasihi Allah berarti juga mengasihi sesamanya. Dan ini merupakan kewajiban yang tidak boleh diabaikan sedikit pun dan tidak boleh dilewatkan dalam kehidupan kita. Nah, A.E. Brock mengatakan bahwa kehidupan itu adalah suatu kesempatan untuk belajar bagaimana mengasihi. Kehidupan tanpa kasih itu adalah kematian. Betul ya, saudara? Jadi mengasihi berarti itu kita sedang berada dalam terang. Sedangkan membenci itu berarti seseorang berada dalam kegelapan. Dan dasar kita mengasihi adalah bukan karena diri mereka sendiri atau bukan karena diri kita sendiri, melainkan karena Allah dan Kristus yang telah mengasihi kita, mengasihi mereka, atau lebih tepatnya saudara, kasih Allah dan anugerah Kristuslah yang membuat kita mampu mengasihi. Dan yang kita hargai di dalam diri kita, di dalam diri mereka juga, dan juga terhadap mereka. Jadi, inilah hasil dari iman kepada Kristus, dan dari situlah terlihat perpindahan kita dari maut ke dalam hidup. Tetapi sebaliknya saudara, kebencian terhadap saudara-saudara kita itu merupakan tanda dari keadaan kita yang mati. Tanda bahwa kita terus hidup di bawah hukuman maut. Karena firman berkata bahwa barang siapa tidak mengasihi saudaranya, artinya saudaranya di dalam Kristus, ia tetap di dalam maut, di dalam ayatnya ke-14. Dikatakan juga ia sedang berdiri di bawah kutukan dan hukuman. Hal ini juga ditegaskan oleh Rasul Yohanes melalui penalaran yang jelas, saudara, yang berkata bahwa kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Nah, kalau orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh, dan maka pastilah orang yang membenci saudaranya tidak memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya, ayat 15. Atau ia tetap di dalam maut, seperti yang diungkapkan dalam ayat 14. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Mengapa dikatakan seorang pembunuh? Karena kebencian itu secara moral, saudara, adalah sama dengan pembunuhan. Nanti kita bisa baca, bandingkan di dalam Matius 5 ayat 21 sampai ayatnya 26. Jika kebencian ada di dalam hati manusia, maka ia akan merupakan pembunuh yang potensial. Ya. Banyak contoh yang kita lihat, pembunuhan itu terjadi dari awal dia membenci. Sebab kebencian itu bila terus berlangsung secara alami, itu akan cenderung kepada keinginan untuk memusnahkan hidup itu.
Contohnya dalam Alkitab yang kita lihat ya, Kain membenci Habel adiknya. Dan pada akhirnya kita melihat dia kemudian membunuh saudaranya itu. Dan kebencian ini akan menutup pintu belas kasihan terhadap saudara-saudaranya yang malang. Dan dengan begitu membukakan mereka pada segala duka cita maut. Nah, saudara, orang yang memiliki sikap dan kecenderungan hati sebagai pembunuh tidak dapat memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Sebab orang yang seperti itu pastilah mengutamakan keinginan daging. Dan keinginan daging itu adalah maut. Roma 8 ayat 6. Jadi orang yang mengizinkan kebencian menduduki hatinya, itu berarti dia sama dengan menolak dan menentang perintah Yesus untuk mengasihi. Dan akibatnya, ia tidak akan memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Nah, sebagai bagi anak-anak Tuhan, kasih itu bukan hanya sekedar perkataan, tapi kasih itu harus nyata di dalam perbuatan. Kasih terhadap Tuhan harus berdampak kepada kasih pada sesama. Dalam firman Tuhan di 1 Yohanes 4 ayat 20 juga berkata bahwa jika ada orang yang mengatakan aku mengasihi Tuhan, aku memiliki hidup dalam persekutuan dengan Yesus Kristus, aku didiami oleh Roh Kudus dan aku hidup dalam kebenaran, namun bila dia membenci saudaranya atau sesamanya, maka dia sedang menipu dirinya sendiri. Dan dia adalah seorang pendusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Nanti kita baca itu, kita bandingkan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 6, di dalam pasal 2 ayat 4, dan juga pasal 3 ayat 7 sampai 8, dan juga pasal 4. Ayat ini penting untuk kita lihat, saudara, secara bersamaan dengan Yohanes 8 ayat 44. Yang di sana berkata bahwa iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia atau iblis adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Jadi apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 2 ayat 4. Kita bisa bandingkan nanti dan juga di dalam 1 Yohanes 1 ayat 6. 1 Yohanes 3 ayat 7 dan 8. Karena itu saudara, sebagai kesimpulan bagi kita, marilah kita mengasihi seperti yang diperintahkan dan diteladankan Yesus bagi kita. Buanglah segala kebencian, segala akar pahit, segala dendam di dalam hati kita. Jika ada pernah seseorang menyakiti, mengecewakan kita. Karena kebencian itu, saudara, berasal dari iblis, dari keinginan daging, dan kebenaran Allah tidak ada di dalamnya. Ingatlah saudara bahwa membenci itu berarti menjadi seorang pembunuh. Mengapa? Karena kebencian itu secara moral adalah sama dengan pembunuhan. Kita tadi akan baca di dalam Matius 5 ayat 21 sampai 26. Dan kebencian itu merupakan langkah pertama ke arah pembunuhan. Dan itulah yang terjadi pada Kain. Nanti kita bisa baca juga, kita bandingkan dalam 1 Yohanes 3 ayat 12. Firman Tuhan berkata bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Dan yang terakhir, membenci itu berarti menolak dan menentang ajaran dan teladan Yesus tentang mengasihi. Jadi karena itu saudara, sebagaimana Yesus sudah mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi sesama kita. Kalaupun mungkin pernah ada seseorang yang menyakiti hati kita, yang mengecewakan kita, mari kita mengampuni mereka, mari kita mengasihi mereka, mari kita menanggalkan segala dendam yang pernah ada dalam hati kita.
Dan kita membuka kepada kasih Allah yang sudah mengasihi kita, maka kita menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang hidup dalam terang oleh karena kasih Yesus dan perintah Yesus hidup di dalam hati kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.